Baik, kembali lagi di channel AR Harahap. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum melakukan subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pendidikan dan juga P3K. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah lini masa seleksi guru SMP 3K yang terbaru. Jadi kami dapatkan informasi dari Panselnas bahwa dari lini masa yang sudah ditetapkan pada Juni ini nanti adalah pendaftaran untuk calon peserta seleksi guru SMP 3K. Kemudian ada seleksi administrasi, dan pada Juli itu masa sanggah di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ini adalah seleksi yang tahap 1. Kemudian diharapkan pada bulan September 2021 sudah ada perankingan, pengumuman masa sanggah serta pemberkasan untuk lulus ujian pertama sampai daftar ulang, serta pemilihan informasi bagi yang tidak lulus pada ujian kedua. Kemudian pada bulan Oktober 2021 itu adalah seleksi ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian sama di bulan November harapannya adalah sudah sampai pada pemberkasan yang bagi yang lulus, dan bulan Desember itu adalah seleksi kesempatan ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan verbal kualifikasi saat ini. Kalau tadi saya sampaikan dari 852.137 yang tidak melakukan verbal tentang ijazahnya, itu 53%. Yang tidak melakukan verbal itu didominasi oleh guru dari sekolah swasta. Jadi 81%-nya atau 688.883 guru honorer atau guru non PNS yang di sekolah swasta tidak melakukan verbal. Tapi meskipun tidak melakukan verbal, nanti tetap bisa mengikuti jika memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 kriteria itu tetap bisa mengikuti seleksi ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah 4 kriteria yang bisa mengikuti atau mendaftar dan mengikuti seleksi guru SMP 3K. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, yang kedua guru THK 2 yang terdaftar di sistemnya PKN, kemudian guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG. Kemudian jika belum verbal, mereka tetap harus melakukan verbal kualifikasi S1 pada lembar info GPK. Jika sudah verbal, mereka langsung bisa melakukan pemilihan formasi, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan di sini akan mengikuti tes. Jadi yang individu nomor 1 dan 2 itu bisa mengikuti tes pada tes pertama. Jadi untuk tes pertama ini adalah untuk guru existing linear yang tidak dapat diisi oleh peserta lain. Ini yang hanya untuk afirmasi untuk guru honorer di sekolah negeri. Kemudian sisa formasi yang tidak terdapat guru honorer di sekolah negeri atau guru non PNS di sekolah negeri itu dapat dipilih oleh peserta lain dari sekolah lain dalam satu daerah kewenangan. Sedangkan untuk tes kedua itu semuanya, jadi untuk kriteria 1, 2, 3, 4 itu bisa memilih, sudah mulai bisa mengikuti kompetisi ini di tes kedua dan seterusnya. Jadi tes ketiga seluruh peserta dapat melamar. Kemudian jika masih tersedia formasi kosong, ini nanti Pak Moko Ari yang bisa menjelaskan lebih lanjut. Bisa sampai setelah tes ketiga formasi masih belum terisi, dapat melakukan optimalisasi formasi tersebut berdasarkan ranking penilaian yang sudah lulus, dan ditentukan ranking penilaian sekolah penempatannya berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa jejak afirmasi sampai saat ini kami laporkan. Afirmasi yang bisa diberikan ada 4 kriteria. Pertama adalah sertifikat pendidik, diberikan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian dari afirmasi usia, yaitu 35 ke atas, itu yang berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir mendapatkan nilai kompetensi maksimal 15%, sedangkan penyandang disabilitas itu mendapat nilai maksimal 10% dari nilai kompetensi teknis, dan guru honorer PHK 2 itu mendapat 10% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya.